risiko rendah dengan mengimbal hasil minimal yang dijamin oleh negara. Selanjutnya, hubungan linear risiko dan retur. Dalam investasi terdapat korelasi positif antara risiko dan retur yang dapat digambarkan secara grafis. Garis hubungan risiko dan retur. 1. High risk, high return. 2. Low risk, low return. High risk, high return. Investor yang berani mengambil risiko lebih besar dan berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Low risk atau low return. Investasi yang menghindari risiko cenderung akan menerima return yang lebih rendah. Investasi harus menyesuaikan profil risiko mereka dengan tujuan investasi yang ingin dicapai. Misalnya, investor konservatif akan memilih obligasi pemerintah, sementara investor agresif mungkin tertarik pada saham atau aset kripto. Selanjutnya, strategi mengelola risiko untuk memaksimalkan return. Mengelola risiko dengan cerdas adalah kunci untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang. Diversifikasi portofolio menyebarkan investasi berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko tidak sistematis. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Money management menerapkan teknik seperti stop loss untuk membatasi kerugian, mengalokasikan modal sesuai dengan profil risiko pribadi. Dollar cost averaging (DCA) berinvestasi secara berkala dengan jumlah tetap tanpa peduli fluktuasi harga pasar. Ini membuat meratanya harga beli, mengurangi dampak volatilitas. Selanjutnya, risiko adalah bagian tak terpisah dari investasi. Tentu dalam berinvestasi banyak risiko. Pemahaman yang mendalam tentang risiko akan membimbing investor menuju keputusan lebih rasional dan menguntungkan. Mempengaruhi ekspektasi dan toleransi. Tingkat risiko secara langsung mempengaruhi seberapa besar return yang diharapkan investor dan berapa besar kerugian yang siap dinerimanya. Kesalahan umum mengabaikan risiko, yaitu banyak investor pemula terjebak dalam euforia potensi keuntungan tinggi, mengabaikan risiko yang sering kali berujung pada kerugian besar. Pentingnya edukasi dan pemahaman yang kuat tentang risiko investasi adalah kunci membuat keputusan yang lebih bijaksana. Berapa rujukan penelitian dari artikel terkini 2019 sampai dengan 2025. Rujukan penelitian di artikel ini yaitu BRICS ID 2025 dengan memahami konsep high risk, high return dalam investasi saham. 2. Medul ID 2023 konsep risk dan return investasi. 3. DBS ID 2024 yaitu retur, pengertian jenis pengaruh dalam investasi. Rujukan selanjutnya yaitu Baris Kakom 2025 yaitu keuntungan dan risiko suku tabungan ST014. Rujukan penelitian dan artikel terkini yaitu selanjutnya peluang IDCOM 2020, apa hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian investasi. Jadi semua itu nanti kita kesimpulkan risiko itu adalah dua sisi mata uang berinvestasi. Hubungan fundamental. Hubungan antara risiko dan retur adalah inti dari setiap keputusan investasi yang cerdas dan terinformasi.
2. Pengelolaan yang kunci. Memahami profil risiko pribadi dan menerapkan strategi pengelolaan risiko adalah fundamental hasil investasi yang optimal. Keseimbangan tujuan. Investasi yang sukses adalah investasi yang seimbang antara potensi risiko dan return sesuai dengan tujuan toleransi individu. Mulai dari dan tingkatan. Mulailah dengan tingkatan instrumen yang sesuai profil risiko Anda. Lalu tingkatkan pengetahuan, pengalaman secara bertahap seiring waktu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan risiko antara jenis investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan risiko antar jenis investasi. 1. Memahami risiko investasi konsep multifaset. Variasi risiko luas. 1. Risiko bervariasi secara luas antara jenis investasi saham, obligasi, komoditas, real estate, dan alternatif. 2. Dipengaruhi banyak faktor. Faktor-faktor risiko investasi konsep multifaset yaitu dipengaruhi oleh faktor pasar, ekonomi, perilaku, dan struktur yang paling terkait. Dimensi baru risiko. Studi baru mengungkapkan dimensi risiko baru di luar model risiko tradisional, dinamika pasar, dan faktor risiko sistematik. Sirkulasi ekonomi, inflasi, dan suku bunga mendorong risiko pasar yang luas. Kondisi ini secara inherent melekat pada sistem pasar secara keseluruhan, menciptakan unit berbasis permintaan pengaruh pengembalian saham secara independen, fundamental. Hal ini menunjukkan adanya efek hoarding investor. Lanjut, perilaku investor dan bias kognitif. Bias membentuk persepsi. 1. Bias kognitif seperti penghindaran kerugian, terlalu banyak percaya diri, dan outsourcing membentuk persepsi risiko dan keputusan. 2. Robo-advisor mitigasi bias. Robo-advisor dapat mengurangi efek bias, mempengaruhi perilaku pengambilan risiko investor. 3. Toleransi risiko investor retail. Toleransi risiko investor retail bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pengalaman yang mempengaruhi risiko portofolio. JB Mukase 2024. Deadlock. Lanjut, pengaruh ekonomi dan geopolitik. Singkat nggak apa-apa. Inflasi dan suku bunga, yaitu pengaruh ekonomi dan geopolitik, yaitu inflasi, suku bunga, tensi geopolitik, risiko global. Faktor risiko struktural dan spesifik aset terdiri dari 3 faktor risiko struktural dan spesifik aset, yaitu risiko likuiditas, risiko mata uang, konsentrasi pasar. Mitigasi risiko dan edukasi investor. Mitigasi risiko edukasi investor diversifikasikan kunci. Diversifikasi tetap menjadi kunci pengelolaan perbedaan risiko antar jenis aset. Ini adalah strategi inti untuk menyebarkan investasi Anda. Pentingnya literasi keuangan. Banyak investor memahami risiko tetapi kesulitan menerapkan strategi mitigasi secara efektif. Literasi keuangan dan alat seperti robo-advisor meningkatkan hasil manajemen risiko. Studi kasus Crowdedness sebagai faktor risiko baru dalam ekuitas. Identifikasi risiko Crowdedness, konsekuensi volatilitas, risiko melampaui fundamental. Ringkasan mengapa risiko berbeda antara investasi. 1.
kekuatan pasar, dinamika penawaran, permintaan fundamental dan tren global. 2. Karakteristikas aset, likuiditas, evaluasi dan sensitivitas mata uang. 3. Psikologis investor. 4. Lingkungan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan PDB. Memahami faktor ini membuat investor menyesuaikan portofolio dengan toleransi risiko dan tujuan mereka. Penelitian dan berkelanjutan terus mengungkap dimensi risiko baru yang penting untuk investasi modern. Kesimpulan, mitigasi risiko investasi di dunia yang kompleks. 1. Tetap terinformasikan. Pantau faktor risiko yang berkembang dengan kondisi pasar secara berkelanjutan. 2. Manfaatkan alat modern. Gunakan diversifikasi, edukasi, teknologi, dan mengelola risiko secara efektif. Selanjutnya nomor 3, pendekatan dinamis. Terapan pendekatan investasi yang dinamis dan adaptif terhadap landscape risiko yang berubah. Demikian materi risiko dan return investasi dalam memahami hubungan kunci dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.